Alhamdulillah, summa alhamdulillah, walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Qohar ingkang dirahmati kalian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan nanti akan dilanjut dengan kajian-kajian Sirah Nabawi yang akan diasuh oleh Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Lutfi dari Surabaya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita masih dipilih dan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah. Untuk itu patutlah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan dan dijadikan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sholawat ma'asalam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada tabi'in, dan juga kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kajian pagi hari ini nanti yaitu seperti biasa kajian rutin tentang Sirah Nabawiyah. Untuk itu marilah nanti kita simak, dan sebelum kita menyimak kajian perlu kami informasikan bahwa Masjid Al-Qohar atau panitia Idul Kurban Masjid Al-Qohar masih menerima jenengan semua yang ingin berkorban, bisa dititipkan di Masjid Al-Qohar. Dan alhamdulillah pada detik hari ini kita mendapat 2 ekor sapi, dan yang grup ketiga itu sudah terisi 5 orang, tinggal 2 kita sudah dapat 3 ekor sapi. Kambingnya sudah masuk 2 ekor kambing sementara, biasanya geruduk-geruduk orang-orang itu. Jadi biasanya kalau mau hari H kurang 3 hari dihantar ke sini kambingnya. Ya enggak apa-apa, kita enggak kerawat ya. Enggak mencarikan makan, paling sehari mencarikan makan. Bapak Ibu, baiklah jamaah rahimakumullah, sebelum kajian ini dimulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari saya, nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, marilah sejenak kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan umur, masih diberi waktu oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk memperbanyak bekal, menambah bekal. Karena ketika sudah meninggal, sudah putus segala amal ibadah kita. Kita sudah nggak bisa sholat, kita sudah nggak bisa baca Quran, kita sudah nggak bisa taklim seperti pada pagi hari ini. Maka apapun yang sudah kita siapkan, yaitulah jawaban kita. Orang lain tidak mungkin, sulit sekali untuk bisa menambah bekal kita kalau kita sudah meninggal. Maka selama kita masih punya kesempatan untuk menambah bekal kita sendiri, perbanyaklah bekal. Kejarlah hari akhirat. Makanya Allah itu berpesan pada kita di surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kejarlah. Jadi kalau sudah urusan akhirat, urusan ibadah, Allah tuh menggunakan diksi, menggunakan kosakata itu segera, Pak. Kejarlah, wabtaghi, kejarlah fima ataqallah, dengan apapun yang Allah berikan kepadamu. Kalau kamu diberikan harta, hartanya lebih banyak dari sebagian orang, maka kejarlah dengan hartamu. Kalau kamu oleh Allah diberikan kemudahan ilmu, maka kejarlah dengan ilmumu. Kalau kita sekarang ini diberikan oleh Allah kekuasaan, jabatan, pengaruh, maka kejarlah dengan kekuasaan itu. Apa yang dikejar? Darul akhirah, kampung akhirat. Itu loh Pak. Sedangkan untuk urusan dunia, Allah tuh hanya mengingatkan, ojo kelalen. Walatan sanasi baka minat dunia, tapi jangan lupa jatahmu di dunia. Untuk urusan dunia Allah hanya mengatakan ojo lali, ojo kasihkan ngurusi umat sampai kamu lupa tidak memberikan hak pada istrimu, pada anakmu. Itu Pak. Yang kedua, Bapak Ibu, saya mohon kepada takmir ini harus ikhlas ini Pak. Ini jamaah ini semakin banyak ya, luar biasa ini ya. Masya Allah. Jadi harus ditata ini hatinya takmir. Jangan sampai ada yang mengatakan iki nek gak aku gak iso ngene iki. Hati-hati Pak. Ini rahmat Allah. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Maka ketika orang berbondong-bondong ya mendapatkan hidayah, ya, masuk kepada agama Islam atau menghadiri kajian ini, maka kita harus bersyukur pada Allah. Semakin banyak peserta yang akan berkumpul di surganya Allah kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, hari ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Insya Allah nanti sebentar lagi kita masuk di bulan Dzulhijjah, bulan yang ke-12. Bulan Dzulhijjah ini ada beberapa keutamaan. Jadi beda dengan perayaan Idul Fitri dengan perayaan Idul Kurban, itu beda Pak. Perayaan Idul Fitri itu hanya sholat. Selesai sholat apa Pak? Apa? Unjung-unjung. Itu hanya di Indonesia Pak. Jadi setelah Idul Fitri itu di Indonesia inilah yang heboh. Heboh kalau sudah Idul Fitri unjung-unjung ya. Anak-anak itu bukan cuma satu kampung Pak, kadang-kadang sampai keluar kampung Pak.
Sama seperti jenengan juga dulu waktu kecil kan gitu kan Pak. Saya ini juga hafal Pak, kalau sudah Idul Fitri tak titeni di wong sing loman-loman. Walaupun beda kampung data Pak, gemeruduk, nanti selesai dihitung rame-rame oleh piro ya. Itu hanya ada di Indonesia Pak. Di Malaysia itu ada tapi tidak seheboh Indonesia. Kalau di Arab Saudi malah nggak ada apa-apa Pak. Habis sholat ya sudah, mereka masuk bercengkrama dengan keluarga masing-masing. Adapun kalau Idul Kurban hadirin sekalian, yang pertama mulai awal Zulhijjah, mulai tanggal 1 Zulhijjah, kita itu sudah disunnahkan untuk berpuasa. Kalau tidak bisa kita berpuasa selama 9 hari di awal bulan Zulhijjah, maka paling tidak puasa kita tanggal 8 dan 9, hari Tarwiyah dan hari Arafah, paling tidak. Kalau 2 hari ini masih belum bisa, maka paling tidak puasa kita di tanggal berapa Pak? 9, yang kita sebut dengan puasa Arafah. Setelah itu ada lagi di bulan Dzulhijjah itu haji, rukun Islam yang kelima. Kalau di bulan Ramadan ada perintah rukun Islam yang keempat. Ingat loh ya, zakat itu yang nomor 3, puasa yang nomor 4. Ya, sampai sekarang banyak orang yang keliru Pak. Karena apa? Pemahamannya zakat yang dimaksud adalah zakat fitri. Kalau zakat fitri memang dilakukan setelah kita berpuasa. Tapi zakat yang dimaksud bukan zakat fitri saja, tapi juga ada zakat mal. Zakat mal itu dibagikan kapanpun, boleh enggak Pak? Boleh enggak zakat mal dibagikan di bulan Rajab, di bulan Rabiul Akhir? Boleh. Sehingga rukun Islam yang ketiga itu zakat. Kalau puasa yang dimaksud puasa fardu, puasa wajib, ya opo tetap di bulan Ramadan, sehingga urutannya yang keempat itu di bulan Ramadan. Adapun rukun Islam yang kelima itu jatuh di bulan Dzulhijjah. Makanya ini salah satu kemuliaan bulan Dzulhijjah. Selain puasa Arafah, ada haji, puncaknya haji itu tanggal 8, 9 dan 10. Makanya haji itu Pak sebenarnya Pak 5 hari bisa Pak. 5 hari, apalagi jenengan tidak ngambil tarwiyah. Karena tarwiyah itu di tanggal 8 tidak semua orang melakukan. KBIH Muhammadiyah itu mengambil tarwiyah. Tarwiyah itu Pak dari hotel itu tidak langsung ke Arafah. Ya, tapi dari hotel itu ke Mina dulu. Rasul ketika masuk Mekah dari Madinah, Rasul itu mampir di Mina. Apa tujuannya? Untuk mengambil bekal. Ya, kantong-kantong air sahabat itu diisi semua. Rasul bermalam di Mina. Itu yang dikatakan dengan tarwiyah. Tidak semua melakukan. Bahkan ya tim dari pemerintah, petugas haji itu tidak ada satupun yang nganter Pak. Tidak ada satupun yang nganter. Jadi waktu kami kemarin 2024 itu saya itu cuma dipamiti, padahal ketua kloter kami itu adalah pengurus Muhammadiyah Probolinggo. Ya, kami ini KBIH Muhammadiyah, cuma dipamiti, dipesan, Ustadz hati-hati Ustadz ya, jaga betul kesehatan. Karena kami tidak bisa Pak, kami tidak diperbolehkan mengantarkan jamaah ke Mina. Karena apa? SOP-nya pemerintah itu haji itu langsung ke Arafah. Tidak ada tarwiyahnya. Ya kebetulan di tempat kami rombongan 181 orang itu ada dokternya Pak. Ada dokternya 2, terus juga ada perawat juga. Yaitu yang kita briefing. Pemerintah tidak mengizinkan petugas haji keluar dari hotel terus menurut saya belani tarwiyah itu enggak. Sehingga mereka itu mengikuti rombongan haji yang tidak ikut tarwiyah. Jadi dari hotel langsung berangkat ke Arafah. Kalau yang ikut tarwiyah sudah bermalam di Mina, sudah di tenda Pak. Sehingga besoknya tanggal 9 itu kita berangkat dari Mina.
ketemunya di Arafah nanti. Ya, itu tanggal 9. Terus hadirin sekalian, di bulan Dzulhijjah juga ada sholat Idul Kurban. Di bulan Dzulhijjah juga ada penyembelihan kurban, nahar. Di bulan Dzulhijjah juga ada hari Tasyrik. Itulah kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan di bulan Dzulhijjah. Beda dengan bulan Syawal. Ya. Hadirin sekalian, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang indah ini, itu hanya puasa Arafah dan kurban. Puasa Arafah ini pelaksanaannya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ada hadis yang mengatakan, barang siapa kalau sudah ada wukuf di Arafah, maka di luar Arafah itu bagaimana Pak? Puasa. Saya ulangi nggih, bila sudah wukuf di Arafah, maka di luar Arafah itu puasa. Hadis ini oleh Muhammadiyah itu diterjemahkan hanya untuk orang-orang yang tidak memiliki perbedaan waktu dengan Arafah. Jadi kalau di Arafah itu jam 9, maka orang yang di luar Arafah yang saat itu juga jam 9 itu yang terkena hukum ini, berpuasa. Adapun Muhammadiyah itu menentukan puasa Arafah itu bukan karena wukuf Pak, tapi karena tanggal 9. Ini yang dipegang oleh Muhammadiyah karena tanggal 9. Kalau jenengan berpegangan bahwa wukuf itu puasa Arafah itu karena ada wukuf di Arafah, maka jenengan akan mendapatkan 3 masalah ini. Ya, monggo kita pakai logika saja, kita berpikir saja. Saya ulangi nggih, kalau jenengan menerjemahkan hadis itu saklek seperti itu, ya pokoknya orang di luar Arafah harus puasa ketika ada wukuf, maka jenengan akan menjawab 3 masalah ini. Ya, kalau Muhammadiyah berpegangan karena tanggal, Pak. Yang pertama hadirin sekalian, sejak kapan kita tahu kalau di Arafah itu ada wukuf? Sejak kapan, Pak? Ya ini sejak ada ini Pak, sejak ada telepon, sejak ada televisi, betul enggak? Sejak ada telegram, ada telek, ada kabar. Puasa Arafah itu karena apa? Ada alat komunikasi, ada telepon, ada televisi, apalagi sekarang ada HP. Lalu bagaimana dengan orang tua orang kita dulu yang sudah hidup jauh sebelum kita, yang belum ada televisi, yang belum ada HP, yang belum ada telepon. Rasulullah itu Pak diangkat menjadi nabi itu 1600 tahun yang lalu. 1600 tahun yang lalu Pak. Ya, ketika belum ada mobil, belum ada sepeda motor, apalagi ini kan generasi luar biasa, ini kan generasi baru Pak, era baru ini. Nggak usah jauh-jauh, yang 400 tahun yang lalu, yang 500 tahun yang lalu, dari mana mereka tahu kabar bahwa di Arafah ada wukuf? Betul enggak Pak ini Pak? Adapun kalau tanggal Pak, ngapunten cukup ndangak ini Pak. Ndangak. Orang tua kita dulu, nenek moyang kita dulu hadirin sekalian, jauh lebih pintar dari kita ini membaca apa? Tanggal bulan. Mereka lebih pintar. Hati-hati, yang dilihat tanggal 1 Pak, bukan tanggal 9. Walaupun kita puasa tanggal 9, sulit Pak kita membedakan ini tanggal 9, tanggal 10 itu sulit Pak. Sulit sekali. Kalau tidak ahli-ahlinya tidak bisa. Tapi kalau tanggal 1 atau tanggal 2 itu mudah karena baru muncul. Tanggal 1 itu hampir kita tidak bisa melihat Pak. Saya ulangi nggih. Ya jangan keliru ya. Tanggal 1 itu hampir tidak kelihatan, apalagi dengan mata telanjang. Ya, lu Muhammadiyah kok bisa menentukan 1 Syawal? Karena Muhammadiyah punya hitungan. Bagi Muhammadiyah itu kelihatan atau tidak kelihatan bulan itu, kalau hitungannya sudah masuk, ya sudah, itu namanya tanggal baru. Ya, mengapa berbeda dengan pemerintah hadirin sekalian? Karena limit yang dipakai itu berbeda Pak. Jadi kalau Muhammadiyah, menurut saya pagi, taruhlah tadi malam, hari Sabtu tadi malam, jam 12.00 bergeser 1 detik saja, bagi Muhammadiyah itu sudah hari Ahad. Paham Bang?
Apalagi sudah sampai 1 menit, itu berarti sudah hari Ahad. Karena tanggal 12 jam 12 malam. Paham Bang ya? Adapun bagi pemerintah itu kalau belum 2 menit atau belum 3 menit itu belum diakui hari Ahad. Sama Pak. Jadi bagi Muhammadiyah bulan itu Pak kalau sudah 1 derajat, jangankan 1 derajat, 0,5 derajat, yang penting dari hitungan itu sudah bergeser, maka itu sudah dianggap tanggal baru. Kalau pemerintah ya termasuk dari saudara kita NU dan sebagainya itu nunggu 2 derajat. Bahkan sekarang ini kalau tidak salah mengambil matlah Asia Tenggara itu 3 derajat Pak. Jadi kalau belum melampaui 3 derajat bulan itu belum dianggap sebagai tanggal baru. Tanggal 1 Syawal, 1 Zulhijjah belum dianggap seperti itu. Jadi kalau nanti jenengan bertemu dengan perayaan hari raya Idul Fitri, Idul Kurban itu yang beda hari, ya belajarlah untuk berbeda. Ya, karena semuanya itu meyakini hari itu adalah tanggal 1 Syawal. Mulai dulu Pak, yang namanya Idul Fitri itu tanggal 1 Syawal. Nah, tanggal 1 Syawalnya jatuh di tanggal berapa? Nah, ini yang kadang-kadang hanya saya ingatkan, jangan mengambil separuh-separuh. Posone Joko sing 29, ada ndak Pak ini ya? Posone Joko sing 29, salat melok emben. Nah, iki sing salatnya itu berarti sudah tanggal 2 Syawal itu Pak. Lah kalau memang puasanya berhenti di hari Kamis misalnya, ya hari Kamis saya terakhir puasa, berarti Idul Fitrinya kapan Pak sholatnya? Jumat. Jangan terus ikut yang Sabtu. Loh, terus yang hari Jumat lu apa? Poso gak, sholat gak? Nah ini saya gak jelas. Ini termasuk umat gak jelas ini. Tidak salah jenengan mau ngambil hari Kamis puasa terakhir, nanti sholatnya hari Jumat. Atau kalau yakin sholatnya hari Sabtu, maka puasanya sampai hari Jumat. Ojo dijogok separuh-separuh. Loh Pak, sampan kok gak sholat? Loh, aku sholatnya meneh. Tapi sampan tak dulu gak poso. Posoku terakhir wingi. Lah iki malaikatnya bingung iki melok sing ndi. Betul Bang ya, sudah. Itu yang pertama Pak. Jenengan akan menjawab sejak kapan kita bertemu dengan HP dan sebagainya. Jadi melihat tanggal. Yang kedua hadirin sekalian, bagaimana kalau seandainya di Arafah tidak ada wukuf? Bagaimana kalau seandainya di Arafah tidak ada wukuf? Ini saya masih ingat Pak. Ini dilansir oleh Muhammadiyah itu di koran. Kira-kira 2015 Pak. 2015 itu saya masih ingat. Karena ada teman saya berangkat haji juga. Di Arafah itu Pak ada badai angin. Ya, sampai tenda-tenda itu terangkat. Dan itu hanya Muhammadiyah yang melaksanakan puasa Arafah di hari Jumat. Yang lain itu termasuk MUI dan sebagainya itu di hari Sabtu. Saya masih ingat itu. Tapi itulah sebagai kader saya harus tegak lurus Pak. Dan saya memahami. Ternyata apa hadirin sekalian? Waktu tahun 2015 dimunculkan narasi oleh Muhammadiyah. Bagaimana seandainya di Arafah tidak ada wukuf? Ditertawakan Pak sama orang. Mana mungkin di Arafah tidak ada wukuf? Berarti tidak ada haji. 2020 Allah memberikan tanda pada kita Pak. Betul nggih? 2020 ada haji enggak? Ada wukuf enggak? 2020 satu pun orang enggak ada wukuf Pak. Kuncinya wukuf di bawah Pak Bambang. Enggak boleh masuk ke Mekah. Loh, betul enggak? Ternyata apa? Sejak syariat haji itu disampaikan sudah 48 kali. Soalnya nggih, sudah 48 kali haji itu Pak ditutup 48 kali, termasuk 2020 kemarin kita tidak ada haji. Arafah ditutup, tidak ada orang wukuf Pak. Nah ini baru orang, loh iya mungkin ya 48 kali itu Pak lebih banyak karena wabah dan banjir. Itu hadirin sekalian. Kalau jenengan mengatakan tidak mungkin, berarti Allah itu tidak ada Pak. Tidak mungkin Arafah ditutup. Loh, wong faktanya sejarah mengatakan begitu. Ya, tapi jenengan tahun 2020 masih puasa Arafah enggak? Loh, wong enggak ada wukuf kok. Hadisnya kan kalau ada wukuf,
Karena apa? Tanggalnya tanggal 9. Itu Pak. Terus yang ketiga hadirin sekalian, jenengan juga harus menjawab, ada orang Al-Kohar berangkat haji. Jenengan pesen, Pak, nanti kalau jenengan wukuf tolong teleponnya. Kami akan puasa Arafah sesuai hadis. Ya. Wukuf niku jam pinten, Pak? Wukuf niku habis duhur, Pak, ba'da duhur. Jadi orang itu yang tidak mengambil tarwiyah keluar dari hotel itu langsung ke Arafah sesuai dengan nomor-nomor maktabnya itu, Pak. Setelah itu mereka zikir ya. Nanti menjelang duhur persiapan sholat ada khutbah Arafah. Setelah itu mereka wukuf semua, Pak. Mereka berdoa begitu. Lah jamaah Al-Kohar sempat telepon ke Pak Wandi. Pak, ini kami sudah wukuf. Monggo jamaah Al-Kohar bisa puasa Arafah. Loh, Mas, nang kene wis jam 4 sore, Mas. Telat sampai ngomong, gak wingi loh. Saya kemarin belum wukuf, Pak. Kan katanya jenengan kalau sudah wukuf telepon ke Al-Kohar. Itu loh, Pak. Ada perbedaan waktu. Lah kalau jenengan telepon ke Papua sudah jam 6 sore, Pak. Mau puasa Arafah kapan? Masa besoknya? Kan beda tanggal sudah. Itu hadirin sekalian. Mata-mata. Satu. Ya. Menyertakan seorang perempuan. Eling lho ya. Ojo sampai dia ngangkat tangan dungo. Iku nek ngangkat tanganku dia dungo. Ojo oleh. Nek sampai tanganku kepilih maneh, terus aku golek tombo nanti. Hadirin sekalian, nah inilah hilafnya ulama. Ya, perempuan ini menjadi hilaf. Ada yang mengatakan budaknya raja, ada yang mengatakan anaknya raja. Itulah Hajar. Jadi Hajar itu muncul cerita itu dari Mesir, Pak. Ya. Ada yang mengatakan ini adalah anaknya raja, ada yang mengatakan ini adalah budaknya raja. Kita tidak perlu mempermasalahkan. Maka sejak itulah Hajar ini ikut keluarga Ibrahim. Semuanya tinggal di Palestina. Ya, mulai dari Ibrahim, Hajar, Sarah dan Hajar tinggal di Palestina. Ibrahim itu menikah dengan Sarah 30 tahun. Ada yang mengatakan 35 tahun. Ada yang mengatakan 35 tahun. Itu belum punya anak. Ibrahim tetap lempeng, Pak, tidak tola-tole, tidak pelirak-pelirik, nggak koyok kene nikah baru 3 tahun wis koyok sing yo-yo. Waduh, tola-tole, lirak-lirik bareng nggak oleh, balik mana ya lah teklek cemplung kalen. Wangel golek nang jobo, balik mana gak izin dah. Hadir Ibrahim, Pak Nun Sewu, sudah 30 tahun yang Ibrahim gelempeng, yang Sarah juga sabar. Sampai hadirin sekalian, Ibrahim itu berdoa kepada Allah, saking kuatnya doa itu diabadikan di Al-Quran. Dalam surah As-Saffat ayat yang ke-100, surah yang ke-37. Rabbi habli minas solihin. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Itu Pak Abul Anbiya, bapaknya para nabi, berdoa sampai puluhan tahun nggak dikabulkan oleh Allah. Nggak sabar, Pak, nggak sabar. Jenengan hanya 5-7 tahun berdoa nggak dikabulkan. Hadirin sekalian, setelah masuknya Hajar dalam keluarga ini, Sarah melihat sesuatu yang harus segera diselesaikan. Ini adalah sudah gadis, Pak, dan bukan mahram. Dan kebetulan suaminya juga belum punya anak. Maka Sarahlah, Bu, perhatikan baik-baik, ya, Sarahlah yang menganjurkan Ibrahim itu untuk menikah dengan Hajar itu. Begitu menikah dengan Hajar, saya persingkat panggil, saya tidak ceritakan bagaimana maharnya, bagaimana serah-serahannya. Ya. Setelah menikah dengan Hajar, Allah berfirman dalam ayat yang ke-101, fabasyarnahu bighulamin halim, maka aku beri kabar dia tentang lahirnya seorang anak yang halim. Halim ini artinya sangat sabar. Perhatikan baik-baik, ya, ayat ini di 101, Pak. Ya, siapa yang lahir? Siapa yang lahir? Di ayat 101, ayat yang ini menerangkan lahirnya Ismail. Ya, Ismail itu potongan dari 2 kata, sami'un isma, sama yang artinya pendengaran, ilah itu artinya Tuhan. Artinya apa? Doa yang dipanjatkan puluhan tahun sekarang didengar oleh Tuhannya, dikabulkan, walaupun lewat istri yang kedua.
perhatikan baik-baik Pak. Anak Ibrahim yang pertama adalah Ismail, walaupun lahir dari istri yang kedua. Ya, tidak seperti di perjanjian lama yang mengatakan apa? Anak Abraham adalah Ishak, yang disembelih di Mina itu adalah Ishak. Mereka meniadakan silsilah Ismail Pak. Dicoret Ismail itu. Kenapa? Mereka tahu di bawah Ismail itu kelak ada siapa? Khataman Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak. Bani Israel, orang Yahudi itu seperti dicoret. Ya, di Taurat tidak ada cerita Ismail itu. Baik hadirin sekalian, setelah lahirnya Ismail, otomatis Pak, rasanya Ibrahim itu beda Pak. Ya, tidak bisa dipungkiri. Ya, kalau mungkin ke Sarah mungkin ya hanya ngobrol-ngobrol mungkin sambil lihat drakor mungkin. Nonton drakor tadi dereng nggih. Tapi begitu ke rumahnya Ismail, ke rumahnya Hajar beda Pak. Di sini ada anak kecil yang dirindukan puluhan tahun. Allah menjaga keluarga ini, maka Allah perintahkan agar dipisahkan keduanya. Saat itu mereka tinggal di Palestina semua Pak, di Baitul Muqaddas, di Masjidil Aqsa. Allah pisahkan. Hadirin sekalian perhatikan, titik di mana Allah pisahkan, Allah tetapkan itu sudah ada Pak. Apunten nggih, dulu belum ada GPS, dulu belum ada Google Map. Perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, perjalanan dari Palestina ke Mekah itu 1560 km Pak. Belum ada apapun hadirin sekalian. Perjalanan lewat dengan unta itu hampir 2 bulan. Dan titik di mana Ibrahim harus meletakkan Hajar dan Ismail itu ditentukan oleh Allah. Dari mana kita tahu? Al-Quran Pak. Surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 37. Ketika Ibrahim mau meninggalkan Hajar, Ibrahim itu berdoa pada Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin khairi dzari inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah meninggalkan sebagian keturunan kami di lembah yang tidak ada satupun pepohonan. Itu Al-Quran Pak. Jangankan rumah, jangankan orang, pohon pun tidak ada. Itu fakta Pak. Jadi bukan kita ini berilusi, bukan membayangkan, bukan. Al-Quran yang bercerita. Saat itu belum ada rumah, bahkan pohon pun juga belum ada. Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang dimuliakan, dalam kurung Baitullah. Berarti apa Pak? Berarti apa Pak? Ka'bah. Baitullahnya kelak Ka'bah Pak. Artinya apa? Ketika Ibrahim mengantarkan Hajar dan Ismail, Ka'bah sudah ada. Ini fakta bahwa bukan Ibrahim yang membangun Ka'bah pertama kali. Dicatat baik-baik. Bukan Ibrahim yang membangun Ka'bah pertama kali. Ya, karena apa? Ketika Ibrahim hijrah mengantarkan Hajar dan Ismail, Ka'bah sudah ada. Fakta yang kedua itu ada di surah Al-Baqarah ayat yang ke-127. Apa kata Al-Quran? Wa idh yarfa' Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah, meninggikan sudut-sudut Ka'bah, wa Ismail, bersama dengan Ismail. Berarti apa? Ibrahim tidak bangun fondasi Pak. Ibrahim tidak menggali fondasi, betul enggak? Fondasi sudah ada. Fondasi itu Pak, bahasa Arabnya Bakkah. Maka itu yang dijadikan sebagai asal usul kota Mekah. Karena apa? Kena banjir ya di zaman Nabi Nuh, sehingga tinggal fondasinya. Tapi itu oleh Allah dijaga, sehingga Ibrahimlah yang melanjutkan itu. Baik, hadirin sekalian, ini yang pertama. Yang kedua, hadirin sekalian, saya kembali ke kunjungan yang pertama. Kunjungan pertama itu Ismail disembelih oleh Ibrahim. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ibrahim ini minta kepada Allah untuk mendapatkan anak, bukan hanya untuk mendapatkan keturunan Pak. Bukan untuk mendapatkan ahli waris. Tapi dia itu mikir tentang Islam. Nek sampai aku gak ono, terus siapa yang akan menerangkan Islam? Siapa yang akan melanjutkan kenabiannya? Bukan hanya sekedar agar ada ahli waris, bukan hanya sekedar ada yang melanjutkan keturunan, bukan Pak. Tapi yang melanjutkan Islam, betapa mulianya. Sampai dibelani menikah lagi, sampai punya anak, begitu anaknya tampak, tanda-tanda kenabiannya jelas, wajahnya tampan, akhlaknya bagus, turun perintah dari Allah. Ini Pak, turun perintah ini Pak, pada saat Ibrahim itu sedang cinta-cintanya dengan Ismail. Sedang sayang-sayangnya. Wong lama tidak ketemu Pak.
13 tahun begitu bilang, ya Allah nak, kok cek gantengin anak sopo, lu gak ero anak sopo. Nek nakal iki anak ibu Ya Allah, Ibrahim tuh melihat anaknya itu Pak tampan, akhlaknya bagus. Nah, ketika cinta ini sudah ada pada puncaknya, Allah panggil. Ya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Apa kata Ibrahim? Nah, saya bermimpi, di dalam mimpi itu aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih sampean. Fandur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Itulah Pak. Umur 13 tahun ini berarti anak kecil atau remaja Pak? Remaja Pak. Kalau remaja, ojo langsung ay miring-miring, tak boleh, bukan begitu. Karena remaja oleh Ibrahim dimintai ke pendapat. Fandur madzataro. Bagaimana pendapatmu Mas? Apa kata Ismail? Ya abatif al-matumar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Perhatikan Mbak Ibu. Anak Arab sampai sekarang Pak, sampai kita ceramah ini, anak Arab itu kalau manggil ayahnya abi, aba, abuka, ya kan? Atau mungkin kalau di Sumatera itu buya dan sebagainya. Tapi Ismail memanggil ayahnya dengan sebutan yang luar biasa. Ya abati, wahai ayahku yang sangat aku hormati, yang sangat aku banggakan. If'al, segera lakukan ayah. Masya Allah, ini Nabi Pak. Ini arek Surabaya dinginono mbek bapak sampean ku gendeng kaya. Wong arek ganteng-ganteng kaya aku iki arep mbok belek terus ya apa. Tapi ini Nabi, if'al, segera. Ismail mengajukan 4 permohonan kepada ayahnya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Pak, saya mohon izin agak panjang Pak. 4 permohonan pada siapa? Pada Ibrahim. Ya, kalau engkau akan melaksanakan tugas suci ini, kata Ismail. Yang pertama, perhatikan, ini disyariatkan Pak. Disyariatkan semua. Yang pertama kata Ismail, asahlah pedangmu setajam mungkin. Betul Pak? Asahlah, apa tujuannya? Biar aku ini segera, biar kamu melakukan tugas itu segera. Yang kedua, ikatlah tubuhku sekuat mungkin agar aku tidak meronta-ronta dan kamu akhirnya kasihan melihat aku. Dan palingkan wajahku agar engkau tidak melihat wajahku. Betul nggak Pak? Sapi itu kalau disembelih gimana Pak? Lain ndangat terus sapi ini guyok apa gak wedi disembelih? Dipalingkan wajahnya agar orang itu tidak melihat. Dan yang ketiga, tutuplah wajahmu. Bukan wajahnya Ismail Bang, wajahnya Ibrahim. Jadi Ibrahim itu Pak ketika menyembelih Ismail itu wajahnya ditutupi oleh Ibrahim agar dia tidak kasihan. Allahu a'lam. Dan yang keempat, kalau engkau sudah melaksanakan tugas suci ini ayah, maka percikkan darahku kepada bajumu, kepada bajuku, dan sampaikan kepada ibunda Hajar bahwa aku mati diterkam binatang buas. Ini Ismail tuh tidak tahu Bu, kalau ibundanya sudah tahu. Dikira tidak tahu Pak. Padahal Ibrahim itu sudah pamit sama Hajar. Makanya ada cerita balang jumroh, yang Ismail diganggu sama setan. Awak mulu nak kok gelem sih Mas? Wong sampanku ganteng kok gelem disembelih, dilempar sama Ismail. Makanya muncul ini setan Pak, Jumratul Ula. Hajar juga begitu, diganggu sama setan. Sampan lu sing hamil, sampan sing gede no. Ibrahim lu apa? Ibrahim itu nang Palestina. Saiki anak wis gede, Arab dibeleh, dilempar sama Hajar. Itu namanya Jumratul Wusta. Dan yang terakhir Ibrahim sampan lo katanya ingin melanjutkan kenabian. Wis ono arek cilik ganteng kok Arab disembelih ya apa? Dilempar lagi sama Ibrahim. Itulah Jumratul Aqabah, Jumratul Ula, Jumratul Wusta dan Jumratul Aqabah. Itu jadi syariat semuanya hadirin sekalian. Nah, setelah itu Pak, Bu, diikuti semua permintaan ayah anaknya, diikat tangannya, dipalingkan wajahnya, diasah pedangnya sejauh mungkin. Hadirin sekalian perhatikan baik-baik. Ketika pedangnya Ibrahim itu sudah menyentuh leher Ismail Pak, wallahi Allah belum memberikan bocoran Pak. Apakah nanti akan diganti ini dengan seekor kurban? Allah belum. Sampai betul-betul Ibrahim menyembelih anaknya dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, digerakkan pedangnya Ibrahim, terpercik darah segar di tangan Ibrahim. Bagaimana perasaannya? Orang tua itu Pak kalau mendengar anaknya kecelakaan di jalan meninggal mungkin shock Pak, tapi lama-lama dia akan ikhlas. Ini mati disembelih dengan tangan ayahnya sendiri Pak, terpercik darah segar. Ya Allah,
anak yang aku minta kepadamu puluhan tahun, ternyata hari ini harus mati di tanganku sendiri ya Allah. Allah tidak mau seperti itu hadirin. Allah tuh Pak, Bu, perhatikan, orang tuh kalau semakin loman, Allah tidak ingin orang ini miskin. Semakin banyak rezeki yang disedekahkan, yang diinfakkan, justru Allah semakin tidak ingin orang ini miskin. Coba lihat ceritanya Abdurrahman bin Auf itu. Abdurrahman bin Auf itu justru ingin rugi berdagang, sampai dia membeli kurma-kurma busuk. Allah rela? Tidak Pak. Allah hadirkan pembeli dari Yaman mencari kurma busuk. Sehingga apa? Akhirnya Abdurrahman bin Auf itu bingung, ya apa aku kepingin rugi sampai kurma busuk saya beli dengan harga yang mahal. Loh kok saya bati ya? Jenengan coba itu. Tukun barang sing rusak. Nek jenengan gak ikhlas justru nanti malah habis semuanya. Tapi ini karena ikhlas Pak. Karena ikhlas diganti oleh Allah. Ibrahim tuh ikhlas sampai pedangnya menyentuh Ismail, sampai digerakkan. Ibrahim tuh tidak tahu apa rahasia Allah. Justru begitu setelah dibuka penutupnya, ya Allah ternyata ini rahasiamu. Sama Pak, Nabi Nuh itu membuat perahu, membuat bahtera itu di atas bukit Pak. Ditanya oleh pengikutnya, kok aneh kamu itu membuat bahtera di atas bukit? Apa kata Nabi Nuh? Saya diperintah oleh Allah. Baru tahu ketika apa? Ada banjir. Nabi Musa itu Pak dikejar Fir'aun, lari ke laut. Jenengan seandainya ini semua jamaah Al-Qahar seandainya ada di belakangnya Musa, tidak mungkin ikut Musa Pak. Mesti melayang menyempal gak karu-karuan. Waduh aku mati. Oh wis jelas-jelas Fir'aun tambah cerdak kok melayu nang segoro. Tapi apa kata Musa? Aku diperintah oleh Allah dan Allah tidak akan pernah menghinakan. Itu hadirin sekalian. Begitu dibuka ya Allah ini skenariomu ya Allah. Sama Pak. Ketika Hajar mau ditinggal oleh Ibrahim. Bu perhatikan baik-baik. Ketika Hajar itu sudah di Mekah ditinggal mau oleh Ibrahim. Hajar tuh bertanya. Kalau bahasa kita, Bang, Mas atau siapapun, sampan arep ninggalno aku nang kene ta. Ndak kemetu, Pak. Ibrahim itu tidak sanggup menjawab. Karena apa? Sudah di luar akal. Seorang suami relakah meninggalkan istrinya di lembah yang tidak ada pohon, tidak ada rumah, tidak ada orang satu pun tidak ada. Tidak mungkin Pak menjawab iya saya tinggalkan, tidak mungkin. Mas, sampan ku arep ninggalno aku nang kene mbak arek cilik kita. Ditanya 2 kali Pak, tidak jawab Ibrahim. Baru setelah Hajar bertanya, apakah Allah yang menyuruhmu meninggalkan kami di tempat ini? Baru Ibrahim mengatakan, iya, saya diperintah oleh Allah. Apa kata Hajar? Sudah tinggalkan. Itu Bu, kita hanya berkurban 3,5 juta. Tinggalkan kata Hajar. Dan Allah langsung membantunya. Allah langsung menolongnya. Apa yang terjadi hadirin sekalian? 1 kantong air yang ditinggalkan oleh Ibrahim habis. Tidak cukup diminum sehari 2 hari. Allah ganti dengan apa? 1 botol, 1 galon. Allah ganti dengan apa Pak? 1 sumur. 1 sumur. Wallahi hadirin sekalian, sampai sekarang sumur itu masih ada Pak. Itu yang diganti oleh Allah. 1 orang Ibrahim pergi kembali ke Palestina. Allah ganti dengan 1 orang. Puluhan Pak. Puluhan kabilah Jurhum datang ke tempat itu. Ada bapak-bapak sebagai penggantinya Ibrahim, ada ibu-ibu yang kelak menjadi temannya Hajar, ada anak kecil yang kelak jadi temannya Ismail. Lengkap hadirin sekalian. Nasab itu Pak, lahir Pak generasi hebat. Para nabi itu lahir dari Sarah semuanya. Soalnya makanya Ibrahim dikatakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena apa? 2 nabi terakhir, kelompok Ismail dan kelompok Ishak itu lahir dari Nabi Ibrahim. Khususnya Ishak itu melahirkan para bintang. Ishak itu Pak punya 2 orang anak. Is dan Yakub. Is itu anak pertama, selisih 1 tahun. Is ini hadirin sekalian bukan nabi, tapi dari Is itu nanti lahirlah Ayub alaihissalam. Dari Ayub lahirlah Zulkifli alaihissalam. Yang sekarang makamnya sedang dibicarakan di tembok Cina itu Pak ya. Zulkifli itu dari Ayub. Ayub dari Is itu dari Ishak. Anak yang kedua bernama Yakub. Yakub itu punya 4 orang istri. Lea, Rahel, Zilfa, dan Bilha. Yang Zilfa dan Bilha ini budak-budaknya. Yang Rahel ini kakak beradik Pak. Dari Lea ini punya 6 orang anak. Salah satu anaknya bernama Yahuda. Ya ini punya keturunan paling banyak. Dielu-elukan. Nenek moyang kami Yahuda. Kami bangsa Yahuda. Kami keturunan Yahuda. Yang akhirnya mengkultus menjadi bangsa Yahudi. Di mana? Di Palestina Pak. Anak yang kedua bernama Sam'un. Sam'un ini kuat Pak.
ya bisa mendobrak kerajaan hanya dengan satu kakinya. Difilmkan sama orang-orang orientalis. Film apa Pak? Samson. Ya, ada satu lagi yang bernama Lewi. Ini yang akhlaknya paling bagus Pak. Ini yang melarang ketika Yahuda akan membunuh Yusuf. Ojo mbok pateni. Kalau sampai kamu membunuh Yusuf, maka ada dalam sejarah dua anak nabi yang saling membunuh. Ya, masih ingat Pak ceritanya Adam, anaknya Habil dan Kabil yang pertama, dan ini makanya oleh Yahuda cuma ditenggelamkan. Itu karena akhlak bagus dari Lewi. Lewi ini kalau orang Kristen menyebutnya Levi Pak. Jadi sudah betul Pak, jenengan punya celana jin itu mereknya Lea sama Levis. Jadi jenengan ini semuanya sudah Yahudi sejak lama sudah. Loh, Lea sama Levis, betul nggih? Bunyamin kardinal. Kok gak pastor pisan? Itu mereknya jin semua Pak itu Pak. Ya kita tidak tahu, enak rek kardinal api, wah enak Bunyamin ya. Itu mereknya semua. Baik hadirin sekalian. Dari Lewi itu nanti lahirlah Musa dan Harun alaihissalam. Selisih 3 tahun lebih tua Harun. Dari nanti Musa lahirlah Daud alaihissalam. Daud itu punya anak bernama Sulaiman alaihissalam. Dari Sulaiman nanti lahirlah Yunus alaihissalam. Yunus punya keturunan Ilyas alaihissalam. Ilyas punya anak Ilyasa alaihissalam. Dari itu nanti lahirlah Zakaria alaihissalam. Zakaria mengasuh perempuan suci bernama Maryam. Maryam sebelum punya anak, Zakaria punya anak dulu bernama Yahya alaihissalam. Baru Maryam punya anak bernama Isa alaihissalam. Selesai. Sampai disinilah generasi kenabian dari Sarah yang cantik, yang sabar itu. Selesai. Ini Pak, yang mulianya luar biasa. Tapi Allah berkehendak lain. Justru sejarah kenabian ditutup oleh diangkatnya khotaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Bani Ismail, dari keluarga Ismail. Lah ini orang-orang Israel yang protes. Ya Allah, apakah kami ini masih kurang mulia? Mengapa engkau angkat khotaman Nabi justru Muhammad dari Ismail yang ibunya budak itu? Saya akan dulu pernah cerita Pak. Saya ini punya teman guru, ya itu mu'alaf. Dia cerita Pak. Pak Lutfi, ya, beliau tahu kalau saya sering mengisi pengajian. Pak Lutfi, sama tak kayak bocoran. Ya, dulu saya ini sekolah di sekolah Katolik, Pak. Orang anak-anak Katolik itu Pak menyebut orang Islam itu anak budak. Anaknya budak. Kok iso Pak Lutfi ya? Saya ceritakan, iya Bu, karena kita ini kan umatnya Muhammad. Muhammad itu turunan dari Ismail. Ismail itu anaknya Ibunda Hajar yang oleh mereka dianggap budak. Jadi orang Islam itu Pak oleh mereka disebut anaknya budak. Allahu a'lam. Itu selesai Pak. Ya. Bani Israel protes pada Allah. Apa kata Allah? Ini diulang-ulang di Al-Quran. Ya Bani Israel dzkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Apa masih kurang? Kamu, aku angkat perempuanmu sebagai perempuan suci. Siapa Pak? Maryam. Ya, generasimu aku pilih sebagai generasi para nabi. Dan engkau aku lebihkan dari bangsa-bangsa yang lain. Bani Israel Pak. Tapi di zaman itu tidak berlaku sepanjang zaman. Aku hanya mengangkat nabi satu, khotaman nabi dari Bani Ismail. Apa ini masih kurang adil? Seakan-akan Allah mengatakan begitu Pak. Makanya di Taurat ya cerita tentang Ismail itu Pak dicoret oleh orang-orang Yahudi. Dicoret, mereka tidak mengaku Ismail. Kenapa? Di bawah Ismail ada siapa? Muhammad Rasulullah. Itu dosa terbesar dari Bani Israel. Dosa terbesar yang kedua, Bani Israel tidak mengakui kenabian, tidak mengakui pemindahan kiblat. Dulu kita sholat menghadap ke Masjidil Aqsa 17 bulan 3 hari. Sampai akhirnya Allah perintahkan pada Muhammad melalui Al-Quran surah Al-Baqarah 144, fawalli wajhaka satral Masjidil Haram, maka pindah kiblat itu menghadap ke Masjidil Haram. Mereka tidak mau mengakui. Muhammad itu tidak benar, itu sholat tidak diterima, sholat tidak sah itu. Ya. Ini hadirin sekalian. Nah, bagaimana dengan kita sekarang, Bapak Ibu? Kita hanya diminta berkurban, seharga berapa, Pak Wandi? 3,5 juta. Ibrahim itu pernah diminta oleh Allah anak kesayangannya. Perhatikan hadirin sekalian, apa balasan Allah kepada Ibrahim? Ibrahim berdoa dalam surah Ibrahim yang ke-37, Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Doa yang tidak masuk di akal.
Apa kata Ibrahim? Ya Allah, sedemikian itu agar mereka mengerjakan sholat. Lalu Ibrahim mengangkat tangan, Pak, berdoa dengan kalimat doa yang tidak masuk di akal. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, berikanlah kerinduan kepada orang-orang di seluruh dunia untuk datang ke tempat ini. Dikabulkan tidak, Pak? Dalam bentuk apa, Pak? Haji umroh. Warzuqhum minas samarat, dan berikanlah rezeki mereka dari tumbuh-tumbuhan. Ibrahim, Bu, saat berdoa, Ibrahim itu berdiri di atas tanah gersang, suhunya 50 derajat. Saya waktu wukuf itu, Pak, 51 derajat. Sampai sekarang Mekah itu masih panas. Bukan ke orang haji umrah itu karena Mekah sudah dingin seperti batu, enggak. Tapi Allah yang membolak-balikkan hati manusia, dibuat rindu oleh Allah kepada tanah suci sampai sekarang. Ya Allah, berikanlah mereka rezeki dari tumbuh-tumbuhan. Allah pancarkan air zam-zam, Allah taburkan benih-benih kurma. Semua doa Ibrahim yang tidak masuk di akal pun dikabulkan oleh Allah. Ngoten Bu nggih? Nah, sekarang bagaimana kita? Kita mau enggak seperti Ibrahim? Ayo manuto. Saya kan sudah bilang, ibadah apapun yang jenengan lakukan tidak cukup untuk mendapatkan surganya Allah. Jenengan mau tahajud mulai ba'da isya sampai menjelang subuh, itu belum cukup untuk mendapatkan surga. Ya, jangan terus mengatakan kita tahajud mek jam, aku 5 jam. Bukan itu hadirin sekalian. Manuto kalian Gusti Allah. Disuruh sholat toh. Masih pun sholat kita tidak sebagus sholatnya Kanjeng Nabi. Betul? Disuruh puasa, walaupun puasa kita tidak sehebat puasanya Rasulullah. Nah, sekarang kita disuruh berkurban. Kalau Bapak Ibu, ngapunten nggih, kalau jenengan begitu mendengar kurban, langsung, ya Allah, aku ingin kurban, ya Allah. Kalau dari ekonomiku tidak mungkin aku berkurban, tapi aku tahu Engkau Maha segala-galanya. Kaifa akhafu minal fakir, ana Abdul Ghani. Bagaimana kita takut miskin, sementara kita adalah hamba dari Zat yang Maha Kaya? Jangan takut. Tanamkan, saya ingin kurban ya Allah. Caranya terserah Engkau ya Allah. Apakah datang orang menghibahkan uang? Bu, silakan jenengan berkurban. Atau dengan cara apa? Silakan. Tapi tanamkan, ingin rasa bermohon pada Allah. Hati-hati. Kalau jenengan begitu mendengar cerita kurban seperti saya barusan, yang muncul hanya sunduk sate, Pak. Engkau nek alkohar ngekei aku tak gawe gule, tidak gawe sate. Sampai kapanpun, mohon maaf, sampai kapanpun jenengan hanya menjadi orang penerima daging kurban. Bagaimanapun berkurban, sahibul kurban itu jauh lebih mulia daripada orang yang berkurban. Jadilah level orang yang paling mulia. Ngoten Bapak Ibu nggih, ayo tanamkan, biasakan. Ada pemulung Pak beli kurban, uangnya recehan ditumpahkan di depan penjualnya. Itu Pak. Sekarang ini ada tukang parkir berangkat haji Pak. Karena apa? Mereka niat. Setelah niat mereka nyuwun kepada Allah, ya Allah, Engkau pemilik segalanya ya Allah. Aku ingin bertamu di rumahmu ya Allah. Aku ingin sholat di depan Ka'bah ya Allah. Mudahkan aku, diijabah. Saya rasa mungkin itu hadirin sekalian. Ayo ramaikan Al-Kohar dengan kurban, semarakkan ya, dan mudah-mudahan ini jadi keberkahan dari Allah SWT. Terima kasih. Ya, saya tutup dengan tahmid dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kajian pagi hari ini telah selesai dan bisa kita ambil manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.